Ya. Dan tadi juga nih sebelum aku lupa tadi lu ada mention beberapa kali tentang lu ngepost analisa lu nih kan tentang pergerakan IHSG dan Iya. sebagainya. Jadi aku mau ngasih tahu nih buat teman-teman juga yang mau belajar-belajar bisa langsung follow akunmu bro ya. Iya, Gak apa-apa boleh. kan nih Mau suruh akun gue orang boleh follow atau akun IG lu akunnya ya. atau akun IG-nya Hot Community juga boleh. Oke. Itu ada di profile gue. Oke. Ya, jadi itu buat teman-teman nih bisa juga langsung follow di akunnya Hot Community ya. Iya. Ada di profilnya, Mm-mm. bio-nya IG lu bro Iya, ya, Andi ya sekarang yang benar-benar. lagi Itu live ada di bareng IG sama gue. kita. Iya. Oke, oke. Nah, mungkin kita lanjut lagi bro ya. Tadi udah menarik banget gitu ya. Lu ada mention beberapa kayak saham-saham yang menarik gitu kan. Dan juga tadi ada omongan tentang inflow investor asing dan sebagainya gitu-gitu kan. Walaupun kita juga belum tahu nih kan ya pada kemana semua. Tapi nanti ini pasti banyak teman-teman cuan troopers yang penasaran nih kira-kira ada nggak sektor atau saham-saham menurut lo yang menarik nih kan. Tapi sebelum kita nyampe ke situ nih, kalau misalnya kita melihat dari mobilitas masyarakat dulu nih kan udah mulai meningkat ya bro ya. Dan juga ditambah momen lebaran dan sebagainya. Kira-kira ada nggak nih sektor-sektor menarik yang menurut lo itu patut dan pantas dipantau nih sama teman cuan troopers. Jadi kita ngomongin sektor dulu deh sekarang. Kira-kira ada nggak yang menarik? Gue lihatnya untuk mungkin seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan itu gue ngelihatnya mungkin sektor-sektor yang non cyclical itu kemungkinan bisa bergerak. Terus sektor basic itu gue sih tadi ngerekom ini disclaimer on ya tapi ya. Gue tadi sih di grup gue ngerekom INKP kertas-kertasan, INKP Pekim. Kemudian gue juga minggu kemarin sempat ngelihat bahwasannya Barito Pacific BRPT itu sektor basic juga itu cukup bagus karena sektor basicnya kemungkinan akan jalan. Kemudian IDX Trans atau sektor transportasi itu juga masih cukup bagus. Dan gue lihat yang kemungkinan akan bergerak sideways atau cenderung terkoreksi itu kemungkinan dari sektor energi satu, kemudian sektor properti, tapi koreksinya mungkin terbatas ya karena dari minggu lalu kan properti udah menguat terus ya. Nah jadi itu yang gue lihat sih. Tapi kalau sektor energi memang kelihatannya akan koreksi dulu sih karena banyak dari sahamnya sendiri kan lagi banyak sentimen kurang bagus ya. Yang pertama mungkin kalau UNTR kan karena dividen lagi ex-debt, jadi kemungkinan besok atau lusa UNTR itu kemungkinan udah dibuka ARB-nya karena kan yield-nya sekitar 25% ya. Jadi kemungkinan dia turun ARB mungkin sekitar 3 kali plus hari keempat kemungkinan dia buka di bawah lalu dia naik. Jadi gue liatnya UNTR itu, kemudian PTBA karena labanya biaya operasionalnya naik, gaji karyawan, kemudian biaya transportasi kereta untuk ngangkut batu baranya itu menguat sehingga labanya anjlok. Tapi gue lihat justru PTBA ini lagi-lagi gue disclaimer, PTBA ini kan belum RUPS satu, kemudian belum dividen, belum pengumuman dividen. Nah, gue liatnya ini jadi chance kita untuk masuk di harga yang lebih bagus gitu untuk PTBA. Jadi PTBA lagi-lagi teman-teman boleh cross check, bisa cek teknikalnya, bikin trading plan-nya kalau mau masuk. Jadi gue melihat PTBA itu akan seperti BTMG atau mungkin UNTR gitu. Itu bisa dimanfaatin gitu sih bro. Teman kalau banking dan satu lagi mungkin terakhir banking. Banking gue liatnya bakal akan ada sedikit koreksi atau bergerak sideways dan itu kalian bisa manfaatin untuk masuk sih. Kalau mau trading 3-10%, gue rasa di banking masih dapat sih. Iya. Itu bro. Oke. Thank you ya. Buat teman-teman ini disclaimer ya. Jadi lagi disclaimer. Ya betul. Jadi untuk istilahnya menegaskan aja gitu ya apa yang udah dibilang. Tapi aku setuju begitu ya sama pendapat dari Bro Handi. Nah tadi keinget mention disclaimer bro, karena tadi gue minum kan ya. Oh iya.
Oh iya, Gue minum, terus jadi ini ada kode yang bro. komen, Oh Pak, ada gue yang komen minumnya Cleo katanya. gue nggak ngeh lagi. Gue kira ada yang nanya Cleo. Oh Minumnya iya lagi. Cleo gitu kan. Terus hari ini naik 4,95% gitu kan. Waduh. Dikira ngepompong kan. Enggak, ini emang beneran cuma ini ya teman-teman ya, ini botol yang emang kita ada akhirnya di sini aja. Kalau ngambil gelas ke belakangnya Jangan. lama kan, ntar mandinya sendirian kan. Oke. Ya. Oke, wah menarik ya. Jadi kalau misalnya secara sektoral gitu tadi udah dijelaskan nih sama Handi gitu juga. Dan kalau dari banking tadi ada yang nanya nih soalnya tentang banking gimana gitu kan, dan udah dijawab juga nih sama lo ya. Jadi cukup menarik juga lah ya bisa dibilang. Nah bro, jadi ya banking itu masih ada inflow dari asing kok. Jadi gue lihatnya masih cukup bagus sih. Ya. Terus juga mention berbanding terbalik begitu ya dengan keadaan di Amerika Serikat juga begitu kan. Jadi membuat value dari industri banking kita itu ada lebih lah ya, bisa dibilang kurang lebih seperti begitu. Dan juga kalau misalnya dilihat kan banking itu sektor jagoan kita juga di ISG gitu bener. ya. Iya. Penggerak ISG kita tuh masih banking. Iya, betul. Jadi dari kapan tahun juga kayaknya kalau orang nggak terlalu ngerti saham, biasanya rekomendasinya BCA gitu kan. Ya salah juga sih gitu kan, karena setiap sektor yang ada itu memang melewati kan sektor banking begitu kan. Pinjam dan memberikan pinjaman itu kan melewati mereka begitu. Benar. Iya. Tapi juga teman-teman di sini tetap ya, kita tuh kalau melakukan analisa tuh nggak bisa hanya menggunakan satu cara aja gitu ya. Contohnya kayak dari sektor banking, udah, tapi kan di dalam banking itu juga banyak nih saham-saham juga. Ada bank digital, ada bank konvensional, ada syariah dan sebagainya. Kita harus dilihat juga ya baik-baik ya teman-teman ya, dan juga harus dilihat dari laporan keuangannya. Oke. Ini mungkin bro, gue mau mundur sedikit nih. Tadi gue kepikiran gitu ya. Gue pikir kita mau maju terus nih topiknya, tapi kayaknya nggak fair nih buat teman-teman Cuan Troopers yang mau belajar gitu kan, yang baru-baru nih. Kadang-kadang orang tuh masih suka bingung bro. Jadi kayak apa sih hubungannya kayak ekonomi global? Kita ngomong specifically kayak the Fed nih, suku bunga sama IHSG kita gitu loh, atau enggak ekonomi kita. Kadang-kadang kan kalau gue tuh suka ngeliat kayak orang-orang yang baru mau investasi dan sebagainya, mereka tuh suka ngeliat berita tuh ngomongnya the Fed terus, tapi emang the Fed tuh kayaknya dari 2 tahun lalu nggak sih topiknya? Iya. Benar. Kalau dari TikTok tuh kadang-kadang ngomongnya suku bunga terus suku bunga Amerika. Nah, jadi ada beberapa mungkin ya teman-teman dari Cuan Troopers kita malam hari ini masih nggak ngerti nih apa sih hubungannya sampai dibahas terus gitu kan? Apa dampaknya? Mungkin secara singkat aja dari pendapat lu juga. Dari thank you banget nih buat teman-teman Cuan Troopers yang Jonathan. Sebenarnya kalau dikatakan apa hubungannya the Fed sama IHSG ya, atau the Fed sama Indonesia gitu ya. Ya lagi-lagi kita lihat lagi masalahnya dari awal apa? Masalahnya dari pandemi, kemudian perang gitu ya. Dimana misalnya itu inflasi mulai lonjak tinggi. Nah, ketika inflasi naik cukup tinggi, salah satu untuk menurunkan inflasi itu adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga. Sehingga orang mulai berpikiran untuk menabung, berinvestasi, ya, dibanding mereka terus berbelanja. Kan yang namanya inflasi naik itu bagus, tapi kalau dia sampai hyperinflation itu yang kurang bagus gitu. Karena di saat itu ekonomi akan pelan-pelan akan slow down. Dan kaitannya dengan IHSG apa sih? Kaitan dengan Indonesia apa? Karena kita berbicara soal hubungan interest rate kita, suku bunga kita. Kalau the Fed naikin tingkat suku bunga, kita nggak naikin, artinya kan yang lebih menarik kan Amerika. Naik. Iya. Ketika interest rate Amerika lebih tinggi, kita nggak naikin, terjadi outflow. Sehingga menyebabkan IHSG kemungkinan besar atau bonds kita kemungkinan besar akan turun. Karena terjadi outflow, rupiah kita melemah. Begitu rupiah kita melemah, itu akan efeknya ke perusahaan-perusahaan yang entah itu dia memang bisnisnya melakukan impor ekspor, kemudian kena juga ke komoditas kita gitu. Jadi impact itu sangat panjang. That's why kenapa 2 tahun terakhir seperti yang lu bilang tadi, kenapa ini kita ngomongin terus nih the Fed suku bunga, the Fed suku bunga gitu ya. Karena ini kalau kita enggak ikutin dan
Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri ya, eh, lebih spesifiknya Kementerian Keuangan ya, itu kok nggak ngimbangin, BI nggak ngimbangin suku bunganya kita, suku bunganya kita dan US, itu akan mengakibatkan terjadi outflow sehingga rupiah melemah segala macam dan impactnya itu bakal panjang kayak gitu. Dan itu akan keulang lagi di tahun 2013 di mana terjadi quantitative easing. Tapi Amerika sendiri juga udah belajar kalau dulu quantitative easingnya melakukan hard landing. Dalam artian hard landing itu adalah mereka melakukan penyetopan dengan cepat dan dengan sadis lah istilahnya. Tapi kalau sekarang kan mereka udah pelan-pelan belajar, dan that's why penurunan kenaikannya suku bunga The Fed ya itu sebenarnya berdampak pada kita semua, tapi nggak terlalu parah gitu loh, nggak terlalu parah. Nah, that's why itu yang tadi gue bilang, hubungannya kayak gitu. Jadi kalau kita tingkat suku bunga BI itu nggak mengimbangin tingkat suku bunga The Fed, ya mereka bisa akan terjadi outflow karena lagi-lagi kata simpelnya uang itu mencari yang paling menarik kemana gitu, kayak gitu sih. Ya. Wah, setuju. Thank you banget bro ya udah dijelasin. Nah, ini buat teman-teman cuan troopers pasti banyak yang udah terjawab juga ya pertanyaannya, karena memang sering banget bro, kan kayak TikTok terus gitu kan, kayaknya obrolan tuh suka nanyanya tuh kayak kira-kira apa yang bisa kita bahas yang menarik gitu kan. Yang menarik ya biasanya selalu tentang keputusan The Fed gitu ya, suku bunga atau enggak ekonomi di Amerika Serikat begitu. Tenang bro, tahun depan udah nggak ada. Tahun depan kita ngomongin tema yang berbeda. Amin. Kalau 2020 kan kita ngomonginnya 2021 kita itu ngomonginnya COVID, ngomonginnya bank digital, ngomonginnya teknologi gitu. Nah, ini ganti ke suku bunga, ke energi tahun lalu. Nah, ntar tahun depan tuh temanya berubah lagi. Ya. Selalu ada aja ya temanya. Selalu aja, ya. Kalau ada. Nah, jadi karena menurut gue penting banget buat teman-teman cuan troopers itu mengerti basic dari pembicaraan kita juga begitu kan. Kadang-kadang kan kita nggak bisa lihat ya mana orang yang benar-benar ngerti sama yang nggak ngerti sama sekali begitu kan. Jadi tadi Bro Handi udah menjelaskan banget gitu ya buat teman-teman semua bagaimana kita mengerti gitu dengan secara umum bagaimana interest rate di Amerika Serikat itu berdampak dengan ekonomi kita begitu kan. Betul. Tadi kan seperti yang dijelaskan mendekatkan lah ya bahasanya suku bunga supaya tidak terlalu banyak outflow gitu ya, menjaga inflow dan sebagainya, dan akhirnya menguntungkan banyak sektor dan industri gitu ya. Benar. Oke. Dan mungkin gue tambah dikit ya bro. Boleh. Sebelum kita lanjut ya, maksud gue emang pasti dari kita tuh masih ada pertanyaan, emang ada hubungannya kok ISG sama ekonomi gitu ya? Oh, yang jelas ada gitu. Karena apa? Karena gua anggap ISG atau market ya, baik itu indeks IHSG, indeks harga saham gabungan, atau mungkin Dow Jones ya, atau mungkin Nasdaq segala macam, itu cerminan dari ekonomi kita 6 bulan ke depan. Jadi misalkan nih kita lagi bullish, nah sekarang lagi bullish, nah itu cerminan proyeksi ekonomi kita 6 bulan ke depan, oh bagus nih gitu, kayak gitu. Jadi itu pasti ada hubungannya. Karena apa? Karena orang melihat indikator suatu negara bertumbuh apa enggak itu salah satunya dari indeksnya, indeks sahamnya gitu. Jadi itu hal yang paling gampang. That's why pergerakan harga indeks itu selalu ada hubungannya dengan ekonomi, gitu. Itu bro, lanjut bro. Oke, thank you banget bro ya. Ini aku yakin banget nih banyak banget teman-teman yang tercerahkan ya malam hari ini ya, supaya kita bisa move on terus nih topik-topiknya nih. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi, aku mau ingetin ya buat teman-teman di sini, kalau kalian belum ada yang punya RDN sama Sukor Sekuritas, bisa buka ya di eform.sukorsekuritas.com. Ini di pin yang udah aku komen ya. Dan aku juga mau ingetin sekali lagi, kita udah bisa beli reksadana dari aplikasinya, begitu ya bro ya. Ya, karena orang kan suka bingung ya nih, mau beli saham apa, sekarang mungkin bisa parkir dulu kan dananya ya, di reksadana kan. Betul. Dan teman-teman juga bisa lihat lah ya, produk-produk reksadana Sukor itu udah pasti yang juara-juara lah ya.
gitu. Oke, Bener. mungkin kita balik lagi nih bro, topiknya ke sektor-sektor nih ya. Yap. Tadi kan kita mundur sedikit, nah sekarang kita maju lagi Hmm. mengenai sektor-sektor yang menarik nih. Nah tadi kalau misalnya lo mention sektor properti itu buat lo nih dengan pendapat lo sendiri kurang menarik ya tadi ya? Masih Enggak, properti itu justru menarik, cuman buat momentumnya sekarang itu kemungkinan dia akan koreksi sedikit dan itu kita bisa manfaatin. Jadi kita itu sebutinnya Indonesia rupiah play. Nah. Jadi begitu ketika rupiah menguat, saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang terkait mendapatkan keuntungan ya ketika rupiahnya menguat itu bisa dimanfaat, itu kemungkinan akan bergerak gitu. Dan artian kalau perusahaan yang transaksi dengan dolar atau transaksi dengan suku bunga ya, itu yang berkaitan dengan suku bunga ya, salah satunya kan properti itu berkaitan dengan suku bunga dan kita proyeksikan kemungkinan suku bunga BI bakal turun. Jadi begitu suku bunganya turun pasti itu impact positif ke properti gitu. Jadi itu menarik gitu. Oke, jadi sektor properti itu menarik, tapi kita hanya menunggu momentum aja gitu, ya, bro. Betul. Oke, jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalnya ada yang penasaran dengan sektor properti, bisa tetap dipantau ya teman-teman ya, karena kita juga menunggu momentumnya. Tadi udah dimention juga hubungannya memang properti itu banyak dengan suku bunga ya, bro ya, karena kan KPR ya, pinjam uang dan sebagainya, bunga ya kan. Jadi buat teman-teman ini bisa menjadi informasi yang baik lah buat kita pegang begitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kita juga ngobrol kan tentang pasca lebaran nih bro. Kalau misalnya dari sektor consumer goods gimana nih bro menurut lo? Kalau gue lihat dari sektor consumer good, kalau kita lihat dari kita lihat dari inflasi ya, dari inflasinya tadi siang itu sebenarnya inflasi cenderung justru nggak melonjak cukup tinggi gitu, bahkan inflasi kita turun ya. Jadi dalam artian di periode lebaran kali ini tuh pemerintah benar-benar menjaga harga inflasi, menjaga harga pokok itu nggak sampai melonjak. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya kita sering mendengar kayak cabai ini naiknya 100 ribuan per kilo gitu ya, melonjak mungkin hampir 50% atau mungkin 100% gitu. Tapi tahun ini itu kecenderungannya harga lebih stabil. That's why gue melihat inflasinya nggak terlalu tinggi. Dan kalau misalnya kita bandingin nih perusahaan consumer dengan lebaran itu gue ngelihatnya justru kayaknya enggak sebesar impact-nya ketimbang tahun-tahun sebelumnya gitu. Apalagi untuk sektor consumer ya, terutama non cyclical itu masih terbeban oleh COGS-nya, cost operasional segala macam itu masih belum turun, terutama apalagi bahan baku, bahan dasar. That's why kayak misalkan Cepin, kita lihat UNVR kemarin rilis laporan keuangannya Q1-nya itu masih terbeban oleh biaya-biaya produksi, kemudian bahan baku gitu. Jadi gue lihatnya consumer cenderung mungkin ada kenaikan dikit tapi nggak banyak gitu sih gue lihatnya.